Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Septi Andayani dalam pembelajaran sosiologi. Kali ini kita akan belajar materi tentang kelompok sosial. Dalam materi ini, harapannya peserta didik itu mampu mendeskripsikan kelompok sosial, fungsinya dalam masyarakat. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan penyebab, tahapan, faktor-faktor, serta syarat kelompok sosial. Selanjutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi ragam kelompok sosial. Di dalamnya ada partikularisme, eksklusivisme, dan universalisme. Konsep dasar kelompok sosial diantaranya yang akan kita pelajari yaitu pengertian dan ciri kelompok sosial, fungsi kelompok sosial dalam pendekatan sosiologi. Apa sih pengertian kelompok sosial itu? Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa saling memiliki. Sedangkan fungsi kelompok sosial itu bisa bagi individu dan bagi masyarakat. Bagi individu adalah sebagai sarana pendidikan, sarana menjalin hubungan sosial, sarana pemecah masalah atau problem solving. Sedangkan bagi masyarakat, fungsi kelompok sosial diantaranya sebagai pembentuk struktur sosial dalam masyarakat, pembentuk nilai dan norma masyarakat, serta pengawas sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kelompok sosial dalam pendekatan sosiologi, bahwasanya kelompok sosial merupakan bagian dari dalam masyarakat, di mana setiap anggota masyarakat terkait dan berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, dan melalui kelompok sosial setiap individu melakukan social experience. Pembentukan kelompok sosial yang akan kita bahas hari ini adalah syarat terbentuknya kelompok sosial, latar belakang terbentuknya kelompok sosial, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial, dan tahap pembentukan kelompok sosial. Bentuknya kelompok sosial. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok. Seperti faktor tadi dapat berupa kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama. Latar belakang terbentuknya kelompok sosial yaitu yang pertama hasrat untuk meneruskan keturunan, pengalaman praktis intelektual dan emosional, ikatan darah atau keturunan, ada kesamaan ciri fisik, kesamaan daerah, kesamaan kepentingan, keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektif kerja, dan dorongan untuk mempertahankan hidup. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial. Yang pertama itu adalah adanya tujuan, persepsi, motivasi, interaksi, organisasi, dan independensi. Tahap pembentukan kelompok sosial itu dibagi menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama itu tahap pembentukan. Tahap yang kedua, tahap menghadapi konflik. Tahap yang ketiga, tahap pembentukan struktur. Tahap yang keempat, tahap produktivitas. Dan tahap yang terakhir itu adalah tahap pembubaran. Ragam kelompok sosial dan perilaku kolektif. Ada beberapa kelompok sosial.
kelompok primer dan sekunder, kelompok formal dan informal, kelompok referensi dan membership, kelompok in-group dan out-group, kelompok okupasional dan volunteer, ada kelompok Gemeinschaft dan Gesellschaft. Sedangkan perilaku kolektif itu bisa dibagi menjadi kerumunan dan publik. Sedangkan kelompok sosial berdasarkan tujuannya itu ada kelompok percakapan, rekreasi, keterampilan, pendidikan, sosialisasi, mandiri, kelompok pemecah masalah, kelompok penyembuhan. Untuk kelompok sosial yang pertama itu adalah kelompok primer dan kelompok sekunder. Apa sih masing-masing ciri kelompok sosial tersebut? Kalau kelompok primer itu saling mengenal dekat, jumlahnya tidak terlalu banyak dan sifat hubungan sosialnya itu adalah bersifat informal. Sedangkan kelompok sekunder itu saling mengenal dekat, jumlahnya banyak dan sifat hubungan sosialnya adalah formal. Bentuk kelompok sosial yang kedua adalah kelompok formal dan kelompok informal. Mengapa institusi pendidikan seperti sekolah dapat disebut sebagai kelompok formal? Karena kelompok tersebut memiliki aturan yang tegas, sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar sesama anggota. Dan mengapa hubungan persahabatan antara beberapa orang dapat disebut sebagai kelompok informal? Karena tidak memiliki struktur yang pasti, dibentuk atas dasar seringnya pertemuan antar anggota yang memiliki pengalaman dan kepentingan yang sama. Bentuk kelompok yang selanjutnya itu ada kelompok referensi dan ada kelompok membership group. Kelompok referensi merupakan sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan membership group merupakan kelompok yang secara fisik menjadi anggota kelompok. Bukti keanggotaan biasanya ditunjukkan dengan kartu anggota secara resmi. Kelompok sosial yang selanjutnya itu adalah kelompok in-group dan kelompok out-group. In-group dilandasi oleh faktor simpati dan kedekatan secara pribadi dengan anggota kelompok lainnya. In-group biasanya memiliki in-group feeling yang sangat kuat, sedangkan out-group itu ditandai dengan rasa antagonisme atau antipati terhadap kelompok lain. Bentuk kelompok selanjutnya itu adalah ada kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional itu identik dengan kelompok profesi, sekumpulan individu yang memiliki keahlian tertentu dan memiliki etika profesi atau kode etik profesi. Ya, bisa dikatakan contohnya adalah seperti ID. Sedangkan kelompok volunteer itu terbentuk atas dasar kepentingan yang sama. Banyak bergerak di bidang sosial kemanusiaan atau sebagai relawan dan memenuhi kepentingan anggotanya tanpa mengganggu masyarakat umum. Bentuk kelompok selanjutnya itu adalah ada kelompok Gemeinschaft atau paguyuban dan kelompok Gesellschaft atau patembayan. Gemeinschaft biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: hubungan batin yang murni, alami, dan kekal, rasa pengertian atau understanding dan kemauan bersama, identik dengan masyarakat desa. Sedangkan Gesellschaft itu ditandai dengan adanya kehidupan bersama dengan masa berlangsung cenderung singkat, pola pikir terbuka, dan memiliki spesialisasi tinggi, identik dengan masyarakat kota. Perilaku kolektif itu dibagi ada kerumunan. Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Kerumunan biasanya bersifat sementara dan kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum. Sedangkan publik
itu adalah individu-individu yang menjalin interaksi melalui media atau alat komunikasi atau pesan berantai. Seperti ada kelompok vested interest, ada kelompok newcomer, dan kelompok pasif. Kelompok sosial berdasarkan tujuannya itu ada beberapa. Ada kelompok percakapan sosial, ada kelompok rekreasi, kelompok keterampilan, kelompok mandiri, kelompok pemecah masalah dan pembuat keputusan, kelompok pendidikan, kelompok sosialisasi, kelompok penyembuhan, dan kelompok keagamaan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.